Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu alumni terbaik Bimbel Arka Angkatan 48. So, Sobat Arka yang ingin masuk Polri melalui jalur Rekpro bisa nonton terus podcast Gavin sampai akhir, karena narasumber Gavin hari ini mengikuti tes Polri itu di bagian seleksi Rekpro nantinya. Untuk Sobat Arka, jangan sampai kelewatan dengan podcast yang satu ini. Nah, tanpa berlama-lama Sobat Arka, kita bakalan kenalan dulu ke salah satu narasumber dan alumni terbaiknya Bimbel Arka. Tanpa berlama-lama, gimana kabarnya nih Taufik? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, orang nih taunya Taufik ini dengan pencapaian Rekpro ya, benar ya? Iya, benar. Nah, Sobat Arka sudah mengelis beberapa pertanyaan yang bakalan Gavin tanyakan ke Taufik, yang itu harus Taufik jelaskan secara detail, karena mereka itu banyak penasaran bagaimana perjalanan Taufik untuk meraih cita-citanya menjadi seorang abdi negara. Nah, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nih Taufik. Ya, pertama-tama terima kasih untuk admin Arka, Bimbel Arka, yang salah satu bimbel terbaik di Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdullah, saya angkatan 48. Nah, gimana nih bisa bilang Bimbel Arka ini adalah salah satu bimbel terbaik ini? Kenapa ini Taufik kira-kira? Kan sudah jadi bukti, Kak. Sudah jadi bukti ya? Nah, sudah menjadi bukti ini Sobat Arka. Pastikan Sobat Arka melihat bagaimana perjalanan Taufik sehingga bisa disebut dengan bimbel terbaik. Nah, luar biasa. Ini terbaik dari segi apa ini Taufik kalau boleh tahu? Mungkin karena Taufik private ya, Kak. Ya, Taufik waktu itu memfokuskan untuk private. Waktu pertama belajar, awalnya kan masih kosong semua itu, Kak. Terus, seling beberapa waktu, ngerti deh dijelasin sama pembimbingnya. Para pembimbingnya. Nah, untuk Sobat Arka yang mau belajar privat itu boleh silahkan gabung bersama kita nantinya. Kira-kira nih Taufik dari daerah mana ini? Padang asli, Kak. Padang asli ya. Sebagai pribumi mungkin bahasanya ya. Tapi bukan orang Nias ya, Kak. Oh, bukan orang Nias? So kan banyak yang ngomong orang Padang, Padang asli. Orang Nias ya katanya. Oh gitu, ada perkataan yang mendoktrin seperti itu ya. Tapi yang kali ini narasumber kita memang dari Padang asli. Tepatnya di daerah mana ya Taufik? Di Ikur Koto, Kak, sebelum Lubuk Unturun. Lubuk Unturun ini luar biasa jauh ya, lumayan jauh ya Taufik ya? Lumayan, Kak. Nah, kira-kira ini dari pengalaman masa lalunya, tamatan dari sekolah apa dan jurusan apa nih Taufik? Taufik SMA di Negeri 4 Sumatera Barat, sekolah atlet. Taufik tamatan angkatan 2022. Alasannya kenapa nih Taufik mau melanjutkan masa sekolahnya di bagian atlet? Apakah ada basic sebelumnya atau gimana nih Taufik? Jadi Taufik waktu masih kecil, jadi sekarang udah jadi suami kakak, enggak, waktu masih pacaran. Dulu dia sering nunjukin karate gitu, sekaligus dia pelatih Taufik juga. Jadi waktu kelas 3 SD, dia buka lah tempat perguruan. Dan kebetulan Taufik murid pertama ya. Murid pertama, terus tanding sering kan, dapat prestasi. Terus kelas 1 SMP, waktu tanding nasional di Banten, dapat juara 3 kan, Kak. Jadi waktu itu tes lah PPLP, Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelajar. Waktu kelas 2 SMP. Dan alhamdulillahnya diterima gitu, Kak. Terus karena lanjut sampai gitulah, Kak. Kira-kira nih selama masa pendidikan SMA ya? Ya. Nah, itu gimana tuh perasaannya udah dibidangi langsung ke olahraga atlet ini? Kenapa tidak SMA? Gimana perasaannya itu tuh Taufik? Gini, Kak, bagian SMA 4 Sumbar yang keberberkatan olahraga itu, dia tetap sekolah umum, Kak. Cuman mungkin jam belajarnya lebih cepat pulang dari sekolah umum kan, Kak. Waktu zaman Taufik, Kak. Jadi paginya belajar sampai jam 2-an, jam 3, terus sorenya latihan. Gimana itu belajar dan latihan, tidak ada waktu istirahat mungkin ya dari kegiatan siangnya? Itu ada kendala nggak sih di badannya, kayak lelah atau ada penyakit nggak sih? Lelah mungkin sih, Kak, namanya manusia kan, Kak. Apalagi waktu pertama-tama masuk, Kak, badannya rasa mau nangis gitulah, Kak. Kenapa masih semangat terus belajar di situ, Taufik? Karena niat, Kak. Karena niat. Iya. Nah, ini Sobat Arka, benar ini. Dimanapun kita mengabdi ilmu pendidikan itu harus ada niat pertama, Taufik ya. Nah, kira-kira nih waktu SMA itu udah dijurukan nggak sih olahraganya atau masih umum ini? Kak, olahraganya dari SMP, Kak. Misalnya kan daftar PPLP.
nggak bukan bagian bebas kita daftar kak. Jadi misalnya kita daftar karate, ya karate aja kak. Nah, berarti sedikit ini Sobat Arka kita jelaskan bahwa alumni kita ini basicnya mungkin di bagian karate ya? Iya. Nah, kira-kira nih siapa nih yang mau mengikuti perjalanan Taufik juga di bidang karate nantinya? Nah, boleh diceritain nih Taufik, kenapa tertarik dengan dunia karate ini kira-kira? Ya karena itu kak, karena suami kakak. Dulu kan waktu pacaran dia tunjukin lah karate ini gini. Terus Taufik menarik enggak? Padahal dulunya hobi bola. Dari bola pindah ke karate Iya. ya? Nah, selama karate itu apa saja prestasi yang udah Taufik raih nih? Tingkat apa saja kira-kira? Juara Taufik pertama tuh kejuaraan daerah tahun 2014. Tuh waktu masih umur kelas 4 SD lah kak. Kelas 4 SD udah raih prestasi ya? Udah. Masih tingkat daerah kak. Tingkat daerah? Iya. Nah, Itu lanjutannya? Ikut jurnas kak. Ke jurnas pertama Taufik mendapat enggak pengalaman. Jadi waktu itu terus lanjut kan tiap tahun ada kejuaraan kak. Alhamdulillah kalau di daerah dulu dapat kak. Terus ada kejuaraan nasional tahun 2016 di Banten. Alhamdulillah Taufik juara 3 kak. Waktu itu kami cuma pergi berdua kak. Dapat kedua-duanya. Itu tingkat apa itu? Nasional kak. Tingkat nasional ya? Ya. Nah, kira-kira berapa peserta ini yang Taufik kalahkan ini pada waktu itu? Kan Taufik main di kelas kata kak. Kata itu sama dengan peragaan karate gitu kak. 4 kali main. 16 peserta, 32 peserta lah kak. 32 peserta Iya. Taufik singkirkan. Di kelas Taufik kak. Oh, di kelas Taufik Iya, aja. iya. Nah, kalau orang bilang nih karate lebih kayak kekerasan nggak sih perlombanya? Enggak. Itu apakah benar atau tidak nih Taufik? Bisa dijelaskan ini. Itu bukan kekerasan kak, cuman bagian teknik dari karate. Kalau dari teknik karate nih, teknik apa yang sering Taufik lakukan untuk menyelamatkan diri? Kalau nyelamatkan diri nggak keluar teknik karate kak. Itu teknik apa yang keluar? Kalau rasa-rasa, kalau misal bisa tiadang, kalau nggak lari. Namanya manusia kak. Iya, benar. Oke, waktu karate perlombaan sampai nasional ya. Nah, ada cedera nggak sih selama mengikuti perlombaan itu? Waktu latihan Taufik pernah cedera kak. Waktu itu Taufik latihan di rumah Taufik, dekat rumah, dojo rumah. Waktu itu azan zuhur. Terus masih lanjut. Jadi lagi mau nendang kan ke atas. Terus kepleset kak. Ini peta kak. Wah, Ini kan beda kak. iya benar. 2 peta. Itu gimana cara pengobatannya? Apakah operasi atau dipasangkan gipnya? Pasang kip kak. Pasang kip Bukan sampai ke sekarang? dokter kak. Cuman urut gitu kak. Oh, Pijit. dipijit aja. Iya. Itu berapa lama itu durasi penyembuhannya? Kalau nggak Taufik buka berbannya kak 2 minggu sembuh nih kak. 3 minggu ini kak. Kelas 3 SMP ya. Selain dari cedera tangan, apa saja nih cedera yang pernah Taufik rasain? Cedera otot biasa. tuh, Cedera Kak. otot biasa ya, kan Iya. mungkin kram? Ya. Bukan kram sih kak. Kayak ketarik itu ototnya kak. Iya benar. Nah, selama perlombaan reward apa yang bikin Taufik tertarik ini? Reward pertama Taufik itu kejuaraan nasional antar PLP kak 2017. Taufik baru masuk ke PLP kan. Jadi Taufik tetap main di kelas ini kak. Di kelas kata, alhamdulillahnya juara 3 kak. Namun anak-anak SMP kan kak dapat reward 5 juta gitu kak. Juara 3. SMP udah megang uang 5 juta. Iya. Nah, luar biasa ini Sobat Arka. Lanjut Taufik. Terus kejuaraan. Terus kelas 3 SMP masih kata di Aceh lagi kak. Di Aceh juara 3 juga dapat 5 juta kak. Terus ada suatu keadaan yang membuat terpuruk itulah kak. Namanya kita di dunia manusia karena di atas dan di bawah kak. Waktu baru pertama naik SMA kan antar PLP ini kalau karate ya kak ada SMP ada SMA kak. Jadi karena baru naik SMA terus kan Taufik itu menyesuaikan keadaan kak. Jadi waktu itu tanding di Ambon. Di Ambon Taufik nggak dapat apapun maupun di kelas ini di kelas laga nggak ada. Jadi kan dapat tekanan dari pelatih ini kalau sempat kamu nggak juara 1 kali lagi saya keluarkan. Dapat doktrin seperti itu ya? Ya. Padahal kan tujuan pelatih itu baik kak. Ya, untuk menyemangati mungkin Ya. ya, dan motivasi. Cuman kan manusia beda-beda temperamennya kak. Ada kalau disemangatin gitu dia tambah naik kak. Disemangatin ada pun turun kalau disemangatin gitu. Terus waktu hampir
mau keluar dari PLP kak. Tapi mungkin takdir Allah ya kak, waktu itu corona kak. Jadi dipulangkan lah semuanya kak. Jadi nggak ada kejuaraan selama corona tuh. Terus 2021 waktu Taufik kelas 3 SMA, waktu baru kelas 3 di Lampung, buka kejuaraan kak, itu tanding terakhir Taufik enggak? Bukan terakhir kak, bukan terakhir. Mudah-mudahan tahun depan juga bisa ya. Pada tahun SMA mungkin pertandingan terakhirnya. Ya waktu SMA. Nah itu gimana itu ceritanya? Itulah kak, rezeki Allah mungkin kak. Jadi waktu orang corona kan, jadi orang-orang daerah kan masih lockdown daerah ya kak. Yang para bintang yang biasanya juara nggak datang kak. Jadi yang datang tuh waktu itu cuma Jabar yang paling top ya kak. Jadi alhamdulillah waktu main pertama Taufik ketemu sama tuan rumah, alhamdulillah menang dari tuan rumah kak. Dan poin Taufik paling tinggi kan. Sistem karate itu gini sekarang kak. Jadi misalnya di dua kelas A, kelas B. Kelas A nih 4 orang misalnya kak, 4 orang. Yang poin paling tinggi langsung final. Poin paling tinggi. Nomor 2, nomor 3 diadu siapa yang cari juara 3 kak. Yang poin paling rendah tuh gugur langsung kak. Dia alhamdulillah satu kelas sama tuan rumah, poin Taufik paling tinggi, poin Jabarnya paling tinggi. Ketemu Jabar di final. Terus di final kalah sama Jabar beda 1 poin. 1 poin itu cukup besar di karate kak. Kira-kira apa itu menjadi kendala? Apakah sudah lelah waktu perlombaan atau memang ada beberapa faktor pendukungnya Taufik? Bukan apa ya kak, gimana ya? Mungkin karena waktu itu Taufik udah pindah ke laga kak. Sebelum tanding tuh Taufik fokus ke laga aja kak. Komite namanya kan. Terus sedangkan Taufik latihan Senin ini cuman 3 hari sebelum tanding kak. Persiapannya? Iya. Nah luar biasa, ini cuma 3 hari persiapan untuk pertandingan nantinya. Itu gimana itu? Mungkin karena basic dasar Taufik itu, jadi bisa aja kak. Oh gitu, hanya untuk memoles mungkin ya bahasanya. Oke, itu apa tuh kira-kira kendala bisa menjadi runner up itu? Nggak menjadi winnernya? Nama daerah mungkin. Oh. Seperti biasa ya Taufik ya. Oke, itu udah berapa daerah ini tempat Taufik untuk perlombaan karate waktu itu? Banyak kak. Semarang, Jakarta, Bogor, Ambon, Aceh, Lampung, Jambi, Riau. Itu aja kak. Sudah menjelajahi daerah ini Sobat Arka dengan prestasi yang diraih dari beberapa orang itu pergi ke daerah, pergi traveling tidak untuk perlombaan ya. Nah, sedangkan Taufik pergi ke daerah dengan prestasi yang dimiliki luar biasa nih Sobat Arka. Kapan ini Sobat Arka bisa menjelajah ke daerah dengan prestasi yang dimiliki sama diri sendiri? Oke, kita lanjut ke tahap tes ini. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih Taufik. Ya kak. Kira-kira Taufik daftar di Bimbel Arka pada tahun kapan ini? 2021 kak. 2021 November. Yeah. Itu ikut program privat ya? Ya privat. Kenapa milih privat ini Taufik? Mungkin karena arjen ya kak. Gimana dibilang arjen kak, waktu itu Taufik tes waktu tes rek pro bukaan kak Taufik. Namanya biasa bodo amat lah dia di sekolah kan kak. Sekolah pun nggak masuk mau ya. Jangan ditiru ya. Bisa dibilang nggak masuk lah kak, 1 semester. Terus diajak lah sama teman ikut tes ya. Tinggi tapi nggak cukup tapi kan 162 cuman kau rek pro nih. Oke lah coba tapi kan. Jadi waktu terus Taufik pulang ke rumah kan kak dari asrama, ngadu ke mama sama papa. Taufik kan anak bungsu deh kak. Ya mah, adik pengen daftar polisi. Serius ya? Iya mas. Terus ditelepon lah Coach Haris kak. Itu persiapan daftar, besoknya langsung daftar bimbel. Daftar pun tapi sendiri ya kan. Terus disuruh check up. Waktu check up banyak kena kak. Di bagian gigi sih kak. Bagian gigi ya? Iya. Waktu pertama ke tempat gigi ya sama kakak, habis itu sendiri aja lagi. Nah, alasan pertama untuk gabung sama Arka itu apa ini? Apa kira-kira yang menarik dari Bimbel Arka ini, Taufik?
Mungkin karena gitu kak, udah banyak yang jadi di Arka ini kak. Alumni kita mungkin tiap tahunnya tuh ada penambahan juga Iya. ya Taufik. Nah, ngambil kelas privat itu gabung sama jasmani atau tidak? Psikologi aja kak. Psikologi saja. Nah, berarti jasmaninya udah pribadi ya? Iya. Nah, kira-kira selama belajar psikologi bersama Bimbel Arka, gimana ini perubahan sebelum Taufik bimbel dan setelah bimbel? Sangat jauh kak. Sangat jauh? Serius. Kira-kira di bagian apanya yang sangat jauh? Bagian psikologi kak. Buktinya aja kak. Alhamdulillah waktu tes psikologi Taufik 70 kak. Tertinggi ya? Di Polki 70, Polki 70 PTPO. Padahal Taufik nggak pede gitu lah dulu kak. Kenapa bisa nggak pede Taufik? Ya kan Taufik kan gimana ya kak, coba ya. Oh, coba-coba ya? Iya. Nah, kalau diujikan sekarang ini apakah 70 lagi nilainya tuh ada penurunan ini? Butuh belajar 1 minggu kak. Untuk belajar 1 minggu. Oke, kita kan psikologi ada 3 materi ya, ada kecermatan, kepribadian, sama kecerdasan. Nah, dari 3 item tuh Taufik lebih suka belajar apa itu? Sikap kerja gitu kak. Oh, sikap kerja. Nah, gimana ini perasaannya setelah mendalami bagian psikologi ini, Taufik? Alhamdulillah senang sih kak. Jerih payah waktu belajar kan, bolak-balik asrama. Kadang pun waktu nunggu jam, kan Taufik mepet semua ya kak. Nunggu jam kadang Taufik kalau nampak habis sholat kan kak, kan tidur dulu masjid kak baru ke bimbel. Tidur di masjid di mana ini? Masjid udah lupa kak, lama. Tidur di masjid untuk nunggu jadwal bimbel? Iya. Itu kenapa tidak pergi tempat seperti tempat makan, pergi sama teman-teman? Kenapa harus tidur di masjid ini, Taufik? Ini luar biasa nih Sobat Arka, tidur di masjid untuk nunggu jadwal bimbel ya. Iya kak. Kenapa harus nunggu di masjid? Mungkin masjid tempat yang paling tenang ya kak. Iya benar-benar. Berarti sering ya tidur di masjid itu? Nggak sering sih kak, mungkin 2 kalian tapi masjid. Demi supaya pembelajaran tidak tertinggal, Taufik Iya, Kak. ya. Nah oke, waktu pembelajaran itu lebih suka belajar pagi, siang atau sore nih Taufik? Sore sih kak. Kenapa alasannya? Maaf kok Caris. Karena nggak mau latihan kak. Mau latihan. Tapi di balik itu ada alasan tertentu Iya, mungkin Kak. ya Taufik ya. Mungkin di hari sore kegiatannya sudah bisa dinetralkan, mungkin cuaca Iya, dan Kak. sudah makan atau tidak ada kendala nantinya. Mungkin dari Coach Aris mohon maaf. Nah, sekarang kita bahas bagian tahap seleksinya Taufik ini. Kira-kira dari beberapa tahap untuk Polri, ada kendala nggak sih Taufik dari tahap awal berkas sampai pantau akhir waktu itu? Berkas sih kak. Kenapa dengan berkasnya? ADM kedua kak. Hmm, Jadi waktu itu Taufik baru sampai Polda, terus mendadak perintah ngumpulin lah yang untuk tanda tangan lurah kak, camat. Terus bilang ngomong, alhamdulillah kak, Ete Taufik mantan lurah juga, jadi lebih mudah gitu kak mengakses semuanya. Itu sih kak. kendalanya mungkin perihal waktu ya. Ya, Nah, untuk kesehatan tadi ada kendala sama gigi. ya. Nah, gimana itu cara Taufik untuk merawatnya atau merapikannya ini? Padahal ini kan waktunya udah mau mepet ya. Pada Gigi waktu- Taufik bukan berserakan, cuman banyak lubangnya. Oh, banyak lubangnya. Iya. Itu pesimis nggak sih dengan kondisi gigi seperti itu untuk tahap masuk Polri itu, Taufik? Pesimis banget Taufik dulu kak, serius. Saya kan diajak Mm-mm. sekolah nggak masuk, terus waktu tes ya pesimis sih kak, cuman waktu sudah selesai check up kan kak, itu pun check up kan kak, check up giginya busuk 2, lubang 2 juga kak, terus ditambal dicabut gigi Taufik bolong 2 kak. Kan maksimalnya 4 kak. Iya. Iya. Gigi Taufik bolong 2. Alhamdulillah kan Taufik satu kelas tuh kak, waktu tes 10 orang Taufik sendiri aja yang lanjut. Iya. Iya. Berarti 9 lagi itu apa kendalanya? Mungkin ibaratnya kata dia coba dulu kan itu kan kalau misalnya kita kalau mau tes kalau sekedar coba aja kita boleh coba aja kak, cuman ada persiapan di belakangnya. Iya, benar. Dan B-nya mungkin Iya. ya. Mm. Taufik jujur memang Taufik coba aja kak, cuman Taufik di belakang itu
Taufik siapin juga diri Taufik kak, misalnya kak merapikan gigi, nambal gigi, semuanya bersihin kak. Taufik aja sebelum sudah check up, Taufik bersihkan karang gigi kan kak. H-1 sebelum tes kesehatan, Taufik bersihin karang gigi juga kak. Walaupun udah dibersihin, Taufik bersihin lagi untuk persiapan lebih matang kak. Karena kalau misalnya udah gagal di request, memang tidak bisa lanjut ke tahap Ya, selanjutnya. nggak bisa kak. Oke, itu gimana solusi untuk mengenai gigi tadi, Taufik? Gimana solusinya? Gigi Taufik cabut 2 kak. Cabut 2? Iya. Yang bolong itu ditampal ya? Yang bolong tambal kak. Nah, luar biasa perjuangan Taufik nih Sobat Arka mengenai gigi, itu PR utama. Kalau misalnya fisik kaki, gimana? Tangan, itu ada kendala nggak sih waktu Aman, tes? Udah aman ya? Nah, kita bahas ke bagian psikologi yang Taufik gemari belajar di sini. Ada kendala nggak sih waktu tes pada waktu itu? Lupa ya di bagian apanya? Iya kak. Nah, gimana pengalamannya apa di kira-kira? Agak canggung sih kak, soalnya kan tes komputer pakai waktu. Terus tapi Taufik sebelum H-1 tes, Taufik belajar dulu malam di sini kak. CAT ya kak. Iya, benar namanya CAT. Dibantu sama Kak Ane kak. Malamnya belajar dulu, paginya langsung berangkat kak. Terus ada lagi kak perjuangan waktu itu kan ada event tryout karate ke Jambi kak. Taufik dalam keadaan tes, masih dalam keadaan tes. 1 minggu sebelum akademik kak, dia berangkat ke Jambi pakai mobil. Terus masih kepikiran terus kan tes kan, mau belajar ini. Terus waktu itu Taufik mau pulang ya kak malam, selesai acaranya sore, rencananya pulangnya malam kak. Lagi nunggu mobil mobil lewat, rupanya nggak ada kak. Ada videonya sini kak, ada serius. Gimana? Apa kejadiannya di video itu? Tapi nunggu berharap mobil datang kak, berharap besok paginya pulang untuk istirahat enggak. Terus rupanya nggak ada, dipesan deh dia lagi. Mobilnya pagi berangkat, jam 12 siang berangkat, jam 12 siang malam sampai rumah. Nah, cukup lama ya Taufik ya? Iya kak. Nah, kenapa dalam masa tes Taufik memberanikan diri buat kejuaraannya di Jambi itu? Apa alasannya? Rewardnya yang besar atau rekan-rekan Karena untuk Taufik menikmati? masih di PPLP kak. Taufik kan dikontrak namanya Oh kak. iya benar-benar. Iya. Di PPLP pun ada gaji kak, 600.000 sebulan. Karena sistem kontrak ya. Iya. Nah, kita kembali nih mengenai tangan Taufik tadi, itu menjadi penasaran juga Sobat Arka. Ini kan udah pernah ada cedera ya. Ya. Nah, kenapa masih optimis masuk Polri? Apakah itu ada kendala atau memang ada semangat dari Taufiknya untuk ikut tesnya? Lagian kan Taufik patah udah lama kak, kelas 3 SMP. Terus di PD-in aja gitu Tapi nggak ada kendala ya waktu requestnya? kak. Sampai saat sekarang masih aman tangannya? Masih. Nah, berarti ini masih bisa diuji dong untuk push up-nya. Masih. Masih ini Sobat Arka. Udah menjadi Polri masih semangat untuk push up dan sit up-nya. Oke, kita lanjut ke tahap jasmani nih waktu tes. Ada kendala nggak sih Taufik waktu jasmaninya? Mungkin Taufik orang paling santai waktu tes Rekpro kak. Kenapa itu alasannya? Kenapa bisa lebih santai nih Taufik? Kalau pull up Taufik, mungkin karena Taufik orang pemalas dulu kak. Kenapa pull up-nya? Taufik pull up Taufik tes 12 cuma. Yang 12. lainnya? Lari 650. Terus sit up full setoran 18 detik. Berenang Taufik nggak lambat, 24 detik. Iya. Kenapa Tapi gini bisa aja, lambat? Ini aja, berenang kayak katak aja. Kenapa itu bisa lambat itu? Kata yang ngasih arahan, yang penting sampai. Oh gitu, gimana pencaranya? Taufik berenang bisa, bisa kayak bebas bisa, cuman santai aja. Karena sesuai instruksi dari awal. Iya. Gimana pun udah sampai. Iya.